Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya yakin bahwa alur cerita dalam perumpamaan yang disampaikan Yesus dalam Injil tadi sangat jelas bagi kita. Karena itu saya merasa tidak perlu lagi mengulanginya. Saya ingin berbicara langsung saja pada pesan yang disampaikannya. Status semua pekerja dalam perumpamaan itu pada awalnya adalah pengangguran. Karena kemurahan hati si pemilik kebun anggur, mereka dipekerjakan agar mereka berdaya guna. Jadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk iri hati, sebab hal itu adalah hak prerogatif dari si pemilik kebun anggur. Seharusnya mereka bergembira jika banyak orang didaya gunakan. Lagi pula, upah 1 dinar itu bukan keputusan sepihak, melainkan kesepakatan bersama. Para pekerja yang masuk paling awal itu bersungut-sungut karena mereka tidak diberikan perlakuan yang lebih spesial daripada yang masuk jam 5 sore. Mereka marah karena belas kasihan yang diterima oleh yang masuk jam 5 sore itu. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah penyakit dari orang-orang yang masuk terlebih dahulu. Mereka merasa berhak, merasa layak, dan sudah sepantasnya diperlakukan paling istimewa.
Mereka merasa bahwa keberadaan mereka di kebun itu adalah karena kemampuan mereka. Mereka tidak sadar bahwa keberadaan mereka di kebun anggur itu hanyalah karena belas kasihan si pemilik. Karena dipanggil masuk sebagai yang pertama, mereka merasa berjasa dan lalu meremehkan yang masuk terakhir dan merasa harus dihargai lebih. Saudara-saudari dalam Kristus, perumpamaan ini mengawaskan kita akan situasi kita sebagai umat Allah sekarang ini. Hati-hatilah kalau merasa diri sebagai anggota gereja yang lebih baik dan lebih layak daripada orang lain. Tanpa sadar kita sedang berada di dalam dosa kesombongan. Dan itu sangat dibenci Tuhan. Memang kita berbeda dalam banyak hal. Tetapi di hadapan Tuhan kita semua sama. Tidak ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, yang rohaniwan atau biarawan dengan awam, antara yang tua dan yang muda. Semua sama. Semua dikasihi olehnya dengan kasih yang tidak terbatas. Semua diberi kesempatan. Semua mendapat pertolongan rahmat-Nya untuk hidup baik dan kembali bersatu dengannya. Saudara-saudari, dengan Tuhan kita tidak pantas bicara mengenai upah. Sebab yang ada pada kita hanyalah rahmat dan anugerah. Mungkin anugerah yang kita terima itu bukan berupa harta benda duniawi, tetapi berupa kesehatan, keterampilan, bakat, kebahagiaan, keluarga, sahabat, dan lain-lain. Kalau kita mampu menangkap, menyadari, dan merasakan betapa Tuhan itu murah hati dan mengasihi kita secara tidak terbatas, kita akan lebih mudah untuk bersyukur dan dijauhkan dari rasa iri hati terhadap orang lain yang secara lahiriah diberi anugerah berbeda dengan kita. Saudara-saudariku, sabda Tuhan pada hari ini mengingatkan kita bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan surga tidaklah diukur dari besarnya jasa dan hak manusia, tetapi semata-mata pada kasih Tuhan. Mari kita belajar bermurah hati, mengasihi orang tanpa memandang siapakah orang itu. Semakin mampu kita bersyukur, kita akan lebih bahagia. Jangan tunggu sampai kita bahagia lalu bersyukur. Tetapi mari bersyukur. Maka kita akan bahagia. God bless you.